Hai Anika, guys di sini. Di video kali ini kita akan membahas smartphone yang menurut saya ini bisa menjadi pesaing kelas beratnya Xiaomi karena dia harganya murah tapi spesifikasinya wah. Dan perkenalkan ini adalah Infinix Zero 5G. Jadi si Infinix Zero 5G ini adalah HP terbaru dari Infinix yang akan segera di launching kira-kira tanggal 6 kalau nggak tanggal 7. Dan yang ada di saya ini adalah unit global, cuman saya udah tanya kepada pihak Infinix, bedanya hanya dari segi packagingnya aja. Jadi kalau misalkan versi global, packagingnya dia lebih memanjang, sedangkan kalau untuk versi Indonesia dia agak pendek. Kenapa? Karena dia nggak dapet hands-free untuk yang versi Indonesia. Dan jujur saya juga belum tahu harga pastinya berapa, tapi karena Infinix sih kalau saya tebak mungkin sekitar 3,5 sampai 4 juta lah. Nggak mungkin di atas 4 juta. Untuk sebuah HP mid-range, packagingnya ini lumayan niat. Jadi saya pernah nge-review Realme GT2 Pro, terus juga ada OnePlus 9 Pro. Packagingnya itu seperti ini. Gede dan terlihat dan juga kerasa premium. Terus di depannya nggak ada gambar HP-nya, langsung tulisan Zero 5G seperti ini. 5G di kelas mid-range itu sudah menjadi poin yang menarik dari Infinix Zero ini. Terus kalau untuk spesifikasinya kita coba lihat di boxnya. Jadi untuk memori RAM-nya ini 8GB. BTW ngomongin memori RAM, saya lihat di websitenya Infinix Zero 5G ini juga bisa di-extend sampai 13GB yang udah banyak sih ya HP-HP lain yang RAM-nya itu bisa di-expand sekarang. Terus untuk memori internalnya dia 128GB. Kapasitas baterainya juga standarnya mid-range 5000 mAh. Untuk operating sistemnya dia pakai Android 11 yang ya ada beberapa HP juga yang sekarang udah langsung pakai Android 12. Untuk kameranya 48MP min kamera, 13MP kamera portrait dan 2MP virtual. Jadi sayangnya dia juga belum ada kamera untuk lensa ultrawide ya. Untuk prosesornya dia pakai MediaTek Dimensity 900, makanya dia bisa 5G. Jadi fabrikasinya ini 6 nanometer. Nanti kita coba cek langsung aja di AIDA untuk lebih detailnya. Terus untuk dimensinya, untuk dimensinya ini lumayan tebel ya, 8,77 mm. Terus untuk displaynya dia ada di 6,78 inch Full HD Plus dengan refresh rate-nya 120Hz. Terus selain itu kameranya juga bisa di zoom sampai 30 kali dan desainnya ini uniframe. Uniframe itu maksudnya seperti apa? Langsung aja kita buka ya. Dan di dalam paket pembeliannya, kita dapet HP-nya. Jadi HP-nya kita taruh di sini dulu aja ya. Ini ada apa aja? Jadi di dalamnya sini kita dapet welcome card seperti biasa Infinix. Terus juga dapet clear case, transparent case seperti ini. Yang ada tulisannya di sini 5G. Gede banget tulisannya ya. Terus ada SIM ejector. Terus untuk adapternya kita dapat yang maksimum outputnya itu dia ada di 33 watt. Terus kita juga dapat kabel Type A to Type C seperti ini dan juga ada hands free. Nah tapi yang saya pegang ini adalah unit global. Jadi unit resminya nanti nggak ada hands free-nya. Jadi boxnya itu lebih pendek ketimbang unit global ini. Tapi kalau untuk ketebalannya sama. Oke, jadi sekarang langsung aja kita kletekin ya si Infinix Zero 5G ini. Bingkai kameranya udah mengikuti tren-tren HP saat ini. Ya seperti ini kira-kira. Ini kita lepas sebentar biar warnanya kita bisa lebih dapat gitu ya. Jadi untuk yang kita bahas ini nama warnanya adalah Horizon Blue. Tapi dia ada 3 SKU, jadi ada Horizon Blue ini, terus juga ada Skylight Orange dan juga Cosmic Black. Untuk bagian belakangnya ini secara build quality, dia sih pakai plastik, cuman plastiknya ini kayak dikasih finishing glossy, jadi seakan-akan terlihat kaca. Terus di sini ada kamera minnya tadi 48MP, 2MP dan ini 3MP portrait, terus juga ada dual LED flash. Di bagian bawah sini ada tulisan Infinix 5G dan maksudnya Unicurve tadi adalah desainnya kalau kita lihat dari samping ya. Jadi kalau misalkan kita tarik garis lurus dari sini terus ke sini, nah ini ada kayak semacam curve-nya sedikit. Nah, seperti ini. Dan ya desain itu selera orang masing-masing. Kalau warnanya sih saya suka ya. Terus bingkai kameranya saya juga suka. Walaupun nggak ada kayak semacam frame-nya. Jadi frame-nya ini pakai Unicurve-nya tadi, nggak pakai bingkai. Cuman kalau kita lihat dari bumps-nya ini ya, dia agak menonjol. Biasanya HP itu kalau misalkan kamera bumps-nya tebel, biasanya kameranya bagus. Tapi nanti kita cobain lah ya. Terus di bagian kanan di sini dia ada volume up and down, terus juga ada tombol power yang menjadi satu dengan fingerprint. Ini sambil kita nyalakan ya. Terus di bagian bawahnya masih ada audio jack, terus juga ada port Type C dengan adapternya tadi yang 33 watt. Terus di sini ada speaker. Di bagian kirinya ada SIM tray. Dan untuk SIM tray-nya dia dual SIM, terus kita juga masih bisa expand untuk SD card-nya.
Terus kalau di bagian atasnya dia ada lubang mic. Oke lah, jadi sekarang langsung aja kita nyalakan si Infinix Zero 5G ini sambil kita install beberapa aplikasi untuk hands on aja. Review-nya mungkin 4 atau 5 hari lagi, dan kalau kalian seperti biasa punya pertanyaan tentang Infinix Zero 5G ini silahkan tulis di kolom komentar, nanti di video reviewnya akan kita jawab. Oke, jadi si Infinix Zero 5G-nya udah selesai aktivasi dan saya install beberapa aplikasi juga. Cuman untuk OS-nya tadi saya cek dia masih ada update ya. Jadi ini ada XOS versi 10, cuman kalau ini saya pencet update bakalan ada update, nanti aja di reviewnya kita update. Dan sekarang coba kita lihat dulu deh untuk spesifikasinya. Jadi untuk chipsetnya dia pakai Dimensity 900 dengan 6 core, efisiensinya itu pakai ARM Cortex A55, speednya di 2000 MHz, dan 2 core kencengnya pakai ARM Cortex A78 2400 MHz dengan fabrikasinya 6 nanometer. Ya skornya kalau misalkan pakai Antutu versi 9 harusnya sih ada di kisaran 400.000 something, tapi langsung kita cek aja untuk skor Antutunya. Dan ya, di Antutu versi 9.3.4 dia dapat skor itu 477.448. Jadi ini chipsetnya mirip-mirip dengan kalau chipset flagship 2019 ya. Dia mirip-mirip dengan Snapdragon 855 untuk skor Antutunya. Kalau misalkan di Geekbench dia dapat berapa? Coba kita lihat langsung aja. Jadi untuk single core mirip-mirip juga dengan Snapdragon 855. Jadi single core-nya itu 715, untuk multi core-nya 2070. Kita pernah nge-review Realme 9 Pro Plus 5G ya, tapi dia pakai Dimensity 920, kalau ini 900. 920 itu kayak semacam overclockannya aja dari Dimensity 900. Jadi performanya sih tipis-tipis dengan Dimensity 900 ini, dan harganya kalau misalkan ini nanti di bawah 4 juta, jadi dia lebih murah ketimbang Realme 9 Pro Plus. Terus gimana kalau untuk kestabilan chipsetnya? Si Dimensity 900 di tuningannya Infinix Zero 5G ini masih oke banget ya, karena ketika saya tes CPU throttle selama 30 menit seperti yang kalian lihat di sini, skornya itu nggak pernah di bawah 80% dan warnanya hijau semua, jadi kalau masalah throttle aman. Terus untuk 3D Mark-nya coba kita lihat dulu di wildlife stress test. Stability-nya dia dapat 98,2%. Stabil banget untuk GPU-nya juga. Terus wildlife extreme test-nya juga 98,2%. Untuk skor benchmark lain kalian bisa langsung lihat di sini aja lah ya. Performa yang stabil ini sebenarnya bukan hanya chipset Dimensity 900-nya aja, tapi dari tuningannya si Infinix Zero 5G ini juga penting. Karena untuk sistem coolingnya dia pakai sistem cooling yang dinamakan Infinix dengan Heat Pipe Module Thermal 2.0 yang diklaim nggak hanya dingin, tapi kita juga bisa memonitoring ketika kita main game. Jadi kita bisa tahu temperaturnya berapa. Dan itu kita tes di reviewnya aja ya. Sekarang kita bahas untuk layarnya. Mumpung ada di depan ini ya, tadi saya juga hampir lupa. Untuk layarnya ini kalau kalian lihat di bagian lubang kameranya ini, dia udah ada kayak semacam gap plastik, jadi itu adalah screen guard. Jadi kita langsung dapat bonusan screen guardnya yang sudah tertempel. Enak ya, tinggal pakai. Karena pasang screen guard itu kalau kalian nggak sabar, susah. Terus kalau untuk dimensi layarnya ini lumayan gede, lumayan bulky juga. Jadi dimensinya ini 6,78 inch, resolusinya ada di Full HD+. Dan untuk refresh rate-nya dia ada di 120 Hz yang bisa kita set di bagian display ini ya. Jadi kalau misalkan kalian pengen baterainya lebih awet ya di auto switch aja. Cuman kalau kalian pengen ngelock terus di 120 Hz tinggal pencet aja. Dan kalau untuk kualitas layarnya kira-kira seperti ini ya. Warnanya sih agak kurang menonjol, tapi nanti coba ketika di reviewnya saya coba update ya. Jadi kita bisa dapet versi terbaiknya si Infinix Zero 5G dengan XOS-nya. Kalau ini sih kayak masih hijaunya ini kurang nendang gitu ya. Jadi kontras rasionya juga kurang. Dan kalau untuk speakernya dia mono aja di bawah. Jadi kalau misalkan bagian sini saya tutup, langsung hilang suaranya. Kalau untuk speakernya di volume 100% ini lumayan, karena suaranya itu lumayan kenceng walaupun bassnya nggak begitu kerasa, tapi dipaksakan di volume 100% dia nggak pecah. Terus lanjut untuk sensor-sensornya seperti yang kalian lihat di sini juga lengkap. Jadi yang absen itu cuma pressure sensor, temperatur sensor, gyronya dia juga ada, cukup responsif juga. Sekarang kita cobain untuk kameranya ya. Jadi kameranya ini user interface-nya kira-kira seperti ini. Jadi ini kalau misalkan kita pakai lensa 1 kalinya. Terus ini kita pakai telefotonya. Ya, kita fokuskan dulu. Seperti ini. Dan untuk hasilnya kira-kira seperti ini untuk yang 2 kalinya tadi ya. Dan untuk 1 kalinya itu seperti ini. Kalau di layarnya sih dia terlihat bagus, cuman untuk hasil detailnya nanti hasil foto ini akan saya
screenshotkan juga. Terus untuk user interface-nya ya masih XOS, masih Infinix. Jadi ada Beauty, Portrait, Super Night juga. Oh, Super Night kita mau cobain, kita cobain. Oke deh. Nah, ini udah lumayan gelap ya, jadi cuma satu lighting aja. Kita coba untuk Super Night-nya. Wow, dia langsung ada kayak semacam enhancing image processing-nya. Dan hasilnya, wih, masih lumayan detail, tajam ya. Jadi kalau kalian lihat ada kayak semacam tekstur-tekstur si Vector robot Anki ini ya. Tuh masih ada tekstur-teksturnya, jadi detailnya nggak berkurang. Terus kalau misalkan kita mau pakai lensa telefoto yang 30-nya kali tadi, kita tinggal pinch aja ya. Sampai kita mau zoom berapa, kita coba 3 kali dulu karena ini udah lumayan ngezoom banget. Kalau misalkan 30 kali, wah seberapa nih? Coba kita foto ini 15 kali ya. 15 kalinya seperti ini. Dan sekarang kita ambil 30 kali. Nah, kalau misalkan udah masuk 15 ke atas bakalan ada kotak kayak viewfinder gitu di bagian atasnya. Jadi kalau misalkan kita mau foto itu lebih mudah. Misalkan nih saya mau foto kain ini ya. Karena ada kayak semacam teksturnya, kain biru ini. Tas. Oke, dan sekarang kita coba lihat hasilnya. Jadi kalau kalian lihat ini kan kayak teksturnya ini kalian nggak bisa lihat ya. Tuh kan ya. Tapi kalau misalkan kita pakai lensa yang 30 kali zoom ini, lubang-lubang pori-porinya kain ini masih terlihat tuh. Sampai segini nih. Tuh ya. Walaupun memang gambarnya kalau dibilang nggak ngeblur, ini ngeblur sih ya. Cuman dia kecil banget, jadi pori-porinya bisa sampai kelihatan gitu kainnya. Terus juga kalau misalkan tadi di 15 kali tadi, teksturnya juga masih dapet. Oke, jadi itu kalau misalkan pakai 30 kali. Oke, sekarang kita cobain untuk selfie kameranya yang 16 megapiksel. Wow, ini. Jadi dia ada AI cam-nya yang kayak langsung auto detect ini bagusnya apa. Ini tadi ada tulisannya portrait. Dan kira-kira seperti ini hasilnya kalau portrait. Ini bukan pakai beauty ya. Jadi ini di tab lainnya ada beauty juga. Jadi kira-kira seperti ini perbandingannya antara yang beauty dan nggak beauty. Ini pakai beauty. Gila, putih banget ya. Oke, jadi ini adalah kualitas videonya di resolusi 4K 30 fps. Jadi selfie kameranya ini support 4K 30 fps. Cuman ini untuk hands on aja, saya tes di studio aja ya. Untuk reviewnya nanti kita akan tes banyak video dan juga banyak foto. Tapi kira-kira seperti ini untuk hasilnya. Masih lumayan oke. Padahal ini saya setup lightingnya itu agak-agak gelap. Jadi nggak terlalu terang banget biar efek dramatisnya ada gitu ya. Sekarang kita cobain untuk kamera belakangnya. Dan ini adalah kualitas kamera belakangnya di mode 4K 30 fps. Dan yang kalian dengarkan dari tadi adalah kualitas mic-nya dari Infinix Zero 5G. Saya nggak bisa lihat ya, karena disitu dibantuin Tomo. Cuman Tom agak mundur coba. Jadi agak cepet, nggak apa-apa. Apakah dia stabil? Stabil kan? Stabil. Coba agak jauh. Zoom in. Zoom out, zoom in lagi. Nah, kira-kira seperti ini. Cuman untuk lengkapnya nanti kita bahas di reviewnya aja ya. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja unboxing dan juga sedikit hands-on dari Infinix Zero 5G ini. Kesimpulannya saya nggak bisa kasih kesimpulan banyak-banyak sih ya. Mungkin cuma first impresi aja. Jadi walaupun dia pakai unique curve, saya masih butuh kayak semacam adaptasi lagi dari Infinix ini. Karena dia lumayan gede ya, 6,78 inch. Dan dari segi dimensi juga nggak terlalu tipis dengan 8, sekian milimeter. Tapi kalau untuk desainnya sih saya suka ya, kayak desain-desain yang baru gitu. Ya tren kamera HP saat ini memang kayak semacam seperti ini, triple kamera. Biasanya itu kamera di sini satu, terus di sini satu, terus di bagian hidung, di bagian bawahnya sini satu. Cuman kalau Infinix ini dia agak beda sih ya. Untuk bobotnya dia 199 gram, jadi untuk sebuah HP 6,78 inch sebenarnya nggak terlalu berat. Karena biasanya HP 6,5 dan 6,1 inch itu juga ada yang hampir 200 gram. Tapi ini nggak sampai 200 gram. Terus untuk sebuah HP mid-range dia nggak jualan 5G aja. Karena untuk refresh rate-nya juga udah 120 Hz dengan touch sampling-nya ini 240 Hz. Nah jadi kalau misalkan kita scroll seperti ini, wih mulus. Kayak kulit bayi ya, bayi yang 5 bulan, tapi kalau bayi yang 15 tahun udah nggak mulus biasanya. Terus buat yang tanya apakah dia ada NFC-nya, ini udah saya cari ya di setting. Biasanya kita ketik aja NFC, dia akan muncul. Cuman ini nggak muncul, jadi NFC-nya nggak ada. Nah ini ya, kalau kita cari di connection, nggak ada untuk NFC-nya. Terus first impresi lagi, ini untuk vibration motor feedback-nya, dia masih HP mid-range banget. Jadi kalau misalkan kalian dengarkan, nah
geternya itu masih ciri khasnya mid range lah. Terus kalau untuk kameranya sekilas aja tadi dia oke banget sih ya kameranya. Cuman untuk lebih pastinya kita akan review dulu. Jadi kita foto di berbagai skenario, berbagai kondisi, low light juga. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja. Kalau harganya, kalau saya prediksi sih mungkin akan sekitar 3,5 sampai 3,7. Nggak mungkin di atas 4 juta. Karena Infinix itu terkenal harga murah yang spesifikasinya wah ya mirip-mirip dengan Xiaomi tapi masih lumayan banyak untuk PR-nya si Infinix ini. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Dika Sembudi and see you on the next video. Bye-bye!